Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan membaca Alkitab dan bagian bacaan yang akan kita baca di sepanjang minggu ini terdapat dalam Injil Matius 27 ayat 27 sampai ayat 44. Demikianlah firman Tuhan. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia. Dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkan dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel? Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, 'Aku adalah anak Allah.' Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga." Nah, sahabat multimedia Gemim, dimanapun Anda berada, sejarah mencatat salah satu hukuman mati yang paling sadis, yang paling kejam yang diciptakan oleh manusia adalah penyaliban. Terpidana mati akan dibawa dalam proses kematian secara perlahan-lahan, sehingga merasakan sakit yang luar biasa dan tak tertahankan akibat cambukan, pukulan, siksaan yang berat. Dia harus memikul palang kayunya sendiri, saudara,
menuju tempat penyaliban yang disediakan. Saudara, Yesus mengalami penderitaan. Dan Yesus bukan saja mengalami penderitaan fisik, tapi dia juga mengalami penderitaan psikis. Yesus mengalami penderitaan ketika dia dianiaya, dicambuk, dia ditusuk sampai mati. Tapi Yesus mengalami penderitaan ketika dia mendapat bulian, olok-olokan. Dia mendapat penghinaan dari orang banyak. Yesus mendapat penghinaan dari orang-orang yang pernah dia layani. Yesus mendapat penghinaan dari orang-orang yang ia kasihi. Saudara-saudara, Yesus diolok-olokkan di pengadilan. Saudara, pengadilan adalah suatu tempat di mana orang-orang mendapatkan keadilan. Suatu tempat di mana orang-orang mendapatkan perlindungan hukum. Tapi dari tempat itu, saudara, Yesus mengalami ketidakadilan. Yesus mengalami diskriminasi yang luar biasa. Yesus dituduh sebagai penista agama. Yesus dituduh sebagai seorang pemberontak melawan pemerintahan Roma saat itu, yang tidak mau tersaingi oleh siapapun kekuasaan mereka. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, di gedung pengadilan, para serdadu atau para pasukan menanggalkan pakaian Yesus dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Bahkan mereka mengenakan mahkota duri di kepala Yesus. Mereka meludahi, mengolok-olokkan Yesus. Dan dalam perjalanan menuju Bukit Golgota atau disebut sebagai tempat tengkorak, mereka memberikan Yesus sebuah minuman. Dicatat dalam firman Tuhan ini, mereka memberikan Yesus anggur bercampur ampadu. Nah, saudaraku, Yesus hanya mengecap minuman ini. Dan Yesus tidak mau meminum minuman ini. Anggur bercampur ampadu, ini adalah sebuah minuman yang diracik atau dibuat dari sejenis tanaman yang beracun, saudara. Dan bagi siapa yang meminum minuman ini akan mengalami ketidaksadaran. Dan mungkin saja langsung mati, saudara. Yesus tidak meminum minuman ini. Karena Yesus, dia mau taat, konsisten, dan secara sukarela melaksanakan kehendak Bapaknya sampai titik darah penghabisan. Sesudah menyalibkan Yesus, mereka membagi-bagikan pakaiannya dan membuang undi. Nah, saudara, di atas kepala Yesus dipasang alasan mengapa Yesus dihukum. Dan alasannya adalah, inilah raja orang Yahudi. Nah, sahabat multimedia dimanapun Anda berada, dalam cerita penyaliban Yesus ini, kita melihat ada 3 karakter orang yang ada di sekitar salib Yesus. Pertama, kita melihat ada orang-orang banyak yang lewat di sekitar salib Yesus. Mereka menghujat Yesus, membuli Yesus dengan mengatakan, "Jika engkau anak Allah, selamatkan dirimu. Turunlah dari salib itu." Bahkan para imam-imam dan ahli-ahli Taurat mengolok-olokkan Yesus dan mengatakan, orang lain ia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak. Bahkan ada 2 penyamun yang juga tersalib bersama dengan Yesus, yang juga ikut mengolok-olokkan Yesus. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan-jangan kita hanya seperti orang-orang yang lewat di hadapan salib Yesus,
atau seperti imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Kita nanti beriman kepada Yesus. Kita nanti percaya kepada Yesus ketika kita melihat sesuatu yang luar biasa. Kita nanti beriman kepada Yesus ketika kita sembuh dari sakit. Ketika mungkin kita berhasil dalam usaha. Atau nanti kita melihat keajaiban-keajaiban Yesus. Mujizat-mujizat Yesus teralami dalam kehidupan saya dan saudara. Baru kita beriman. Yesus tersalib di antara dua penyamun. Dan dalam bagian bacaan ini ada seorang penyamun yang beriman, yang percaya, yang bertobat melihat Yesus dalam penderitaan. Siapakah orang ini, saudara? Mungkin dalam pemikiran penyamun yang bertobat ini, dia melihat di samping saya, siapakah orang ini? Walaupun dia dihina, walaupun dia disiksa, walaupun dia dihujat, direndahkan, dia tidak membalas, saudara. Hanya membalas dengan mengatakan, Bapa, ampunilah mereka. Penyamun yang melihat bagaimana Yesus yang luar biasa dalam penderitaannya. Yesus yang masih peduli dengan orang lain. Dan tidak ada kebencian. Tidak ada kebencian, saudara. Yang keluar dari mulutnya justru pengampunan. Siapakah orang ini yang begitu berbeda dari penjahat yang ada di zaman itu, yang penuh kebencian? Justru Yesus penuh dengan kepasrahan. Penyamun, saudara, yang memilih beriman walaupun melihat Yesus tersalib, dan sungguh berbeda dengan murid-murid Yesus yang lain yang nanti beriman kepada Yesus ketika Yesus bangkit. Tapi penyamun ini dia beriman kepada Yesus. Dia bertobat. Walaupun dia menyaksikan Yesus menderita di kain salib. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita berada dalam pilihan hidup memaknai salib Yesus. Beranikah kita beriman kepada Yesus dalam pergumulan, dalam kesakitan, dalam kesusahan, bahkan dalam kehidupan di zona terendah, saudara? Masihkah kita tetap beriman pada Yesus? Atau, saudara, kita seperti murid-murid Yesus yang lari, yang kocar-kacir entah kemana keberadaan ketika Yesus disalib. Kita lari dari Tuhan, saudara, ketika ada masalah yang tak pernah selesai. Kita jauh dari Tuhan ketika persoalan kita tak ada jawaban. Saudaraku, memasuki perayaan Minggu Sengsara yang terakhir ini, salib Yesus dapat mengubahkan hati, dapat mengubahkan hidup jika ada pengampunan dan pertobatan. Kita belajar taat seperti Yesus memikul salib sampai titik darah penghabisan. Kita belajar bagaimana reaksi dari Yesus ketika diejek, ketika dibully, ketika dihina, ketika direndahkan. Yesus tidak mengutuk balik. Yesus tidak menyerang balik para penyerangnya, saudara. Tapi Yesus, dia mengampuni, dia mendoakan, bahkan dia memberi keselamatan bagi mereka yang mau percaya dan bertobat. Saudaraku, Yesus, dia tetap sabar. Meskipun dia harus berhadapan dengan orang-orang yang tidak sabar. Yesus, saudara,
dia tetap rendah hati berhadapan dengan mereka yang tinggi hati, yang tidak mau kehilangan posisi, jabatan, dan kekuasaan. Yesus, dia tetap mengampuni saya, sudah, walaupun dia tidak diberi ampun. Dan Yesus, dia tetap setia. Salib menjadi pikulannya. Saudaraku, tetaplah hidup beriman. Tetaplah percaya. Meskipun kita dibully, meskipun kita dibabat, meskipun ada ancaman, meskipun banyak tekanan, mari tetap percaya, tetap beriman kepada Yesus, Juru Selamat kehidupan dunia ini. Saya, Pendeta Angels Waluyan. Shalom, damai di hati.